Shalom saudara terkasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yohanes 6 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Jadi didok Yesus matuhalahi Audo roti na mga lehen hanguluang, sanga ise na rotu au na damalean beia, jana sanga ise na porsaya tu au na damanguas beia. Dalam bahasa Indonesia, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah kisah ilustrasi tentang dua saudagar. Satu saudagar yang begitu sukses, yang memiliki mutiara yang sangat banyak dan besar-besar. Dan satu lagi, dia memang juga saudagar, pedagang mutiara, dan selalu bersama dengan saudagar yang sukses tersebut. Yang satu itu sudah begitu banyak melanglang buana dan banyak penghasilan yang dia dapatkan. Pada suatu saat, dia mendapat mutiara yang begitu besar, dan dia selalu menunjukkan kepada teman-temannya atas mutiara yang besar tersebut. Dia bangga dengan itu. Dan yang satu lagi, dia hanya memiliki yang kecil-kecil dan tidak begitu sukses dalam penjualan mutiara tersebut. Pada suatu hari, mereka berdua berjalan bersama untuk menjual mutiara yang mereka miliki. Namun, di tengah jalan, saudagar yang tidak memiliki banyak uang tersebut, dia mencoba untuk membeli nasi sebanyak-banyaknya untuk persiapan makanan. Dia dibuat di termos karena dia takut apabila nanti singgah di rumah makan, dia tidak akan sanggup untuk membeli. Namun yang satu mengatakan, saya tidak perlu karena saya memiliki mutiara yang sangat banyak dan saya memiliki uang yang banyak. Namun ketika perjalanan terjadi, yang terjadi ialah terjadilah badai yang sangat besar, sehingga jalan di padang pasir menjadi berubah dan tidak tahu lagi kemana, sehingga mereka berdua menjadi kesasar. Satu hari pertama mereka masih aman-aman saja. Hari kedua mereka mulai mengeluh tentang kemana arah akan perjalanan. Hari ketiga mereka sudah mengeluh tentang makanan. Namun yang satu yang tidak memiliki banyak harta tersebut, karena dia membawa termos makanan, maka dia membuat sedikit demi sedikit untuk makanannya. Kemudian setelah berlama terjadi badai ini, yang memiliki mutiara yang sangat besar itu mulai menyadari, ternyata mutiaranya yang besar tidak ada apa-apanya, tidak akan memberikan makan kepada dia, tidak akan mengenyangkannya. Dan dia mulai meminta kepada yang memiliki sedikit mutiara dan mengatakan, bolehkah saya meminta nasi Anda agar ditukar dengan mutiara yang besar? Dan yang memiliki sedikit mutiara dan memiliki makanan yang cukup itu mengatakan, maaf, saya sekarang tidak membutuhkannya dan saya hanya butuh kepada makanan dan nasi ini. Sehingga yang mempunyai mutiara yang sangat besar mulai gelisah, dan dia menyadari akhirnya bahwa mutiaranya tidak bisa menyambung kehidupannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ilustrasi ini sebenarnya adalah mengenai kehidupan kita, di mana terkadang kita menganggap bahwa harta yang kita miliki, jabatan yang kita dapatkan, dan berbagai prestasi yang dikenakan kepada kita menjadi sebuah kebanggaan yang begitu luar biasa berharga. Namun sesungguhnya tidak ada apa-apanya ketika dihadapkan dengan kehidupan itu sendiri. Begitu banyak orang di dalam perjalanan kehidupannya memiliki harta, namun tidak bisa untuk membeli kesehatan. Begitu banyak orang memiliki wibawa yang sangat besar, namun ternyata pada akhirnya dia menyadari bahwa wibawanya tersebut, jabatan yang dimilikinya hanyalah sementara saja dan tidak bisa menyelamatkan. Dalam firman ini mau disodorkan kepada kita bahwa Yesus adalah roti hidup. Roti bukan hanya pemberi kekenyangan, namun pemberi hidup itu sendiri.
Kalau dikatakan akulah roti hidup, ternyata Yesus menawarkan dan memperkenalkan dirinya bahwa melalui Yesus ada kehidupan itu sendiri. Kehidupan yang didapatkan daripada roti Yesus Kristus adalah kehidupan untuk selama-lamanya. Keterbatasan hidup kita ini tidak akan menjadi berlaku ketika kita menghidupi Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai roti hidup kita. Karena ketika kita akan menjadi kembali kepada Allah, Dia akan membangkitkan kita untuk selama-lamanya dan memperoleh hidup. Tidak ada makanan di dunia ini, tidak ada sebuah vitamin di dunia ini yang mampu untuk menghidupkan manusia untuk selama-lamanya. Namun Yesus Kristus ketika kita terima dan kita menjadi memilikinya, menghidupinya, kita akan hidup untuk selama-lamanya. Jabatan dunia, harta dunia, dan apapun yang kita dapatkan ini hanya sementara dan tidak bisa menyelamatkan. Namun Yesus Kristus, Tuhan kita itu akan memberikan keselamatan bagi setiap orang yang menerimanya di dalam kehidupannya. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, terimalah roti hidup yaitu Yesus sendiri, agar kau mendapat kehidupan untuk selama-lamanya. Terimalah roti hidup dan agar engkau menerima keselamatan untuk selama-lamanya. Melalui firman ini mau ditawarkan kepada kita. Sungguh banyak tawaran-tawaran untuk kehidupan di dunia ini. Namun, tawaran yang paling sempurna adalah dari Yesus Kristus, Sang Pemberi kehidupan. Mari terima Dia dan jadikan Dia menjadi patokan hidupmu, sehingga engkau memperoleh kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita menghidupi Yesus Kristus. Kita terima Dia dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada firman hari ini Engkau memperkenalkan dirimu sebagai roti hidup, roti pemberi kehidupan bagi setiap orang yang menerima Engkau. Jadikan hati pikiran kami hanya terpaut kepadamu saja. Ketika dunia menggoda kami dengan berbagai keindahan, berbagai kebahagiaan yang didapatkan oleh dunia, namun Yesus memperkenalkan bahwa Engkaulah kehidupan untuk selama-lamanya. Jadikanlah hati kami menjadi tetap percaya kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa kepada setiap orang yang mendengarkan firman saat ini. Terimalah Dia dan jadikan kehidupan kami menjadi kehidupan di dalam Kristus Yesus. Berkati setiap orang apabila ada yang mendengarkan firman ini pada saat ini, yang dalam keadaan sakit, jamalah tubuhnya, berkati obat yang dimakan, dan Engkaulah menguatkan tubuhnya sehingga dapat melawan sakit penyakit dan menjadi sembuh. Apabila ada orang yang di dalam pergumulan yang berat, hamba berdoa turut campur tangan untuk memberikan kekuatan dan mengeluarkan daripada pergumulan itu. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan turut campur tangan akan menjadi kebaikan bagi kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus